Deci. Hai, aku Kapalan. Kami dari Dian Antoni Koremus. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu lagi. Ya, kita ketemu lagi ya Kak Iya, Kak. Iya, Santo Nikodemus. Oke, tapi sebelum kita mulai sekolah minggu ini kita berdoa dulu ya. Ayo Kak Elsa. Yuk kita Mari kita berdoa, kita nyanyi dulu. Oke? Dua tangan saya, lima jarinya, kulipat di dada, tanda siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami semua bimbinglah kami semua untuk melakukan sikap bela rasa kepada sesama di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke. Kita mau melakukan apa sekarang? ada tepuk bela rasa nih Kak. Oh, ada tepuk baru ya berarti ya. Iya. Oke, berarti kita melakukan tepuk bela rasa dulu ya. Oke, tepuk bela rasa. Bela rasa, bela rasa. Kasih adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus. Tapi sebelumnya adik-adik, coba kakak minta tolong ambil Alkitabnya dulu, biar kita bisa baca. Ingat, Alkitab ya, bukan yang lain. Minta tolong mama papanya nak, kakak tunggu kok. Oke,
Coba dipegang seperti ini. Kita buka. Bacaan Injil hari ini kakak mau ambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kami lihat." Demikianlah Injil pada hari ini. Terpujilah Kristus. Nah, setelah kita membaca Injil Markus, kakak mau panggil teman kakak, namanya Kakak Eci. Kita panggil yuk Kakak Eci yuk. Kakak Eci, sini dong. Mari Kak, mari. Hai Kakak Valen. Hai adik-adik. Bersama Kak Eci dan Kakak Valen, hari ini kita mau renungan. Renungannya tentang apa sih Kak? Tadi yang dibaca Kakak Valen apa ya? Oh, Apa ya adik-adik? Dari Injil apa? Membahas dari Injil apa tadi? Injil Markus. Oke. Nah, di Injil Markus tadi kan Yesus pergi ke Kapernaum ya? Ya, betul, kotanya. Nah, kakak punya gambar nih. Apa Yesus itu bisa menyembuhkan orang banyak? Kayak mukjizat ya Kak ya? Mukjizat. Nah, kan berkumpul di satu rumah tuh. Iya. Penuh orang Kak, sampai ke Ah. pintu-pintu penuh. Nah, terus ada satu orang yang benar lumpuh dan sakit, itu nggak bisa masuk. Kan kalau pintu yang ketutup orang banyak nggak bisa masuk lewat pintu ya? Iya, Nah, akhirnya nih susah. Kak Valen ya, dibawa sama teman-temannya 4 orang itu dari atap turunnya. Oh, dibuka atapnya Kak ya? Buka atap. Ah, Dijebol. seperti yang tadi terdapat di Injil Markus, adik-adik masih ingat kan? Ya 4 orang ya membantu 1 orang untuk turun untuk bertemu dengan
dengan Yesus. Ini Yesusnya kecil sekali ya. Bertemu dengan Yesus terus diturunin tuh dari atap turun ke bawah ya kak. Ya betul. Lalu tadi Kelihatan nggak nih adik-adik? Kelihatan dong ya. lalu sama Yesus kata-katanya tadi apa? Sebentar, kakak suka lupa. Emang kakak emang faktor usia. Karena imanmu, Nah itu dia. Coba kak. karena imanmu, maka dosamu diampuni. Diampuni. Tuh, jadi dia sembuh, gitu ya. Ini kakak ada gambar dia bangun ya. Ini contoh yang pertama, itu waktu di Kapernaum. Ini kak, dipegangin. Lalu nih kak, ini gambar apa kak? Ini adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ini adalah gambar orang yang lumpuh. Nah, yang ini ya, tuh lagi digandeng Yesus. Yesus juga memberikan penyembuhan kepada orang yang lumpuh ini. Bisa jadinya jalan. Nah, Bisa mukjizat ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini termasuk sikap apa ya kak? Ini bisa termasuk sikap berbela rasa, bisa kayak. Iya, betul. Ah. Artinya itu kalau kita artikan apa bela rasa ini peduli ya? Iya, ada yang tahu selain peduli apa sih kak? Solider. Solider. Ada lagi yang tahu adik-adik selain solider, terus apa lagi? Sikap peduli. Sikap peduli. Membantu Tidak sesama. Tidak pelit ya kak ya? Iya, betul. Dan mendoakan Nah, itu adalah contoh-contoh yang nanti bisa adik-adik lakukan di rumah, di secara lingkungan. nyata, di lingkungan. Jadi kalau ada temennya atau jangan temennya deh, Keluarga, mama papa ya. mama papa, adik kakak, ada yang sakit, ya kita apa yang pertama adalah ya Membantu. mengobati ya, ya, Kak? entah cuma dipegang tangannya atau dipeluk biar cepet sembuh. Misal mama mau aku kompres, Iya, itu betul. bisa adik-adik bisa mengambilkan segelas air. Itu contoh berbela rasa ya Bela Keci rasa. ya. Ataupun hanya mendoakan misalkan dari saudara yang jauh ya atau Ya. eyang atau yang putih opa omanya sakit gitu kan nggak satu rumah. Nah kita bisa dari rumah mendoakan Iya. eyang atau Betul. oma yang sakit. Karena apa adik-adik? Doa itu adalah cara memeluk kita untuk orang-orang yang kita kasihi dari kejauhan. Gitu ya. Selain itu bisa ada contoh lagi kak. Apa tuh Keci? Kan kalau berbela rasa peduli. Nah misalkan ada teman kita yang kekurangan lah ya nggak bisa makan. Iya, kalau Gimana? kita ada makanan berlebih, itu bisa kita bagikan ke teman kita yang tidak bisa menikmati makanan hari ini. Ingat adik-adik, setiap yang kita makan itu harus dihabiskan. Betul. Karena apa? Kalau kita tidak menghabiskan, berarti kita namanya mencuri makanan dari orang-orang yang tidak mampu. Itu ya Kak Eci ya? Betul kak Valen. Jadi ingat adik-adik ya kalau di rumah ya itu tadi tindakan yang sederhana yang bisa kita Iya. lakukan adalah Kita bisa tadi memberikan makanan ya Kak Eci ya? memberikan makanan, Memberikan perhatian. ya boleh. Kita bisa mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Tuh. Gitu, adik-adik. Ingat adik-adik, dengan kasih yang tulus, dengan perhatian tulus dari adik-adik untuk orang sekitar, itu adalah sesuatu hal yang nyata dalam tindakan berbela rasa. Mari adik-adik, saatnya kita berbela rasa untuk bisa menunjukkan kalau kita adalah orang yang peduli ya kak ya terhadap sesama. Ingat, Sesuai sila kelima. Iya, betul. Apa Betul. kak? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Ingat adik-adik, kita jangan menjadi manusia yang egois, manusia yang memikirkan diri sendiri. Karena apa? Rugi ya kak ya? Iya. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu tidak baik, itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi berbela rasalah saat ini, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Mari adik-adik, dengan berbela rasa kita menunjukkan kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala apapun. Amin. Ada ayat emasnya juga nih kak. Apa tuh Keci? Yang mana? Mana tadi si Coba. Markus ya? Sebentar si Markus. Aduh, si Markus nyempil. Nih. Kita baca bareng-bareng ya ayat emasnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu Sudah diampuni. itu ya ayat emas Nah. buat hari ini. Mari kita mengampuni terhadap sesama dari kesalahan yang kecil sampai hal yang besar. Memang sulit tapi setidaknya kita harus mencoba ya Keci ya. Betul. Karena dengan mengampuni hati kita akan plong. Hati kita akan
merasa damai, tidak ada rasa dendam. Ingat adik-adik, kalau misalkan kita masih memendam rasa marah, itu tidak akan berdampak baik untuk kita dan orang sekeliling kita. Oke, baik ya Ci? Iya. Jangan lupa adik-adik mengampuni, terus mengampuni, peduli, berbagi, dan yang terbaik ya. Iya. Untuk Tuhan Yesus. Halo adik-adik, kita tadi sudah baca firman dan mendengarkan renungan ya dari Kak Valen dan Kak Eci. Iya. Nah, habis ini kita mau ngapain nih Kak Bulan? Duh, ngapain ya? Kreativitas ya. Ya, biasanya kan kreativitasnya kita bikin sesuatu nih. Kali ini kita mau nampilin aksi bela rasa yang sudah dilakukan adik-adik. Nah, nanti kita bisa lihat nih apa sih kegiatan adik-adik dari aksi bela rasa itu ya Kak Bulan ya. Nah, dari situ berarti adik-adik bisa menjalankan atau dijadikan sikap bela rasa, apalagi di zaman corona ini banyak orang yang kita harus bantu. Bener gak Kak Bulan? Bener banget itu Kak. Apalagi kayaknya COVID juga semakin Iya. Kak. Coronanya semakin merajalela ya adik-adik, jadi adik-adik nggak bisa kemana-mana. Makanya kita saksikan tampilan dari beberapa teman-teman adik-adik aksi bela rasa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, puji syukur atas pagi hari yang indah ini. Berkatilah aku agar aku bisa mengerjakan tugas-tugasku ini dengan baik. Berkatilah juga keluargaku agar mereka bisa bekerja dengan baik. Berkatilah juga teman-temanku yang sedang terpapar COVID-19 agar mereka bisa bebas kembali. Ya Tuhan, pulihkanlah negaraku ini agar aku bisa bebas dari COVID-19 ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang ada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berdoa semoga coronanya hilang semua, supaya kita bisa ke gereja, kumpul teman-teman, kita sekolah minggu di gereja, kumpul kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kabulkan. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kakak lagi apa? Simpan yang baik. Pinter, hebat. Jadi mau ikutan. Jadi kakak. Siap kakakku.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, berarti sekarang kita akan melakukan doa penutup. Oke, kita doa penutup dulu ya Kak Zepa. Yuk, mari. Oke, kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua diberikan kemampuan dan kesempatan melakukan sikap bela rasa kepada sesama di sekitar kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tepuk salut dulu kita ya. Yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan.